إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Semoga dengan adanya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa membuka hati untuk menjadi insan yang lebih baik di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara kami yang selanjutnya, yaitu sambutan atas nama Sohibul Hajat, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Fauzi Al-Bahsin. Maka kepadanya dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil muhdari man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأدهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة نكون لنا من أهل الاستقامة في منهج السلامة ببركة سيد الصدق والأمانة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini, bermuajahah, bermusyafahah, menyambung silaturahmi di dalam ikatan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang berkumpul pada malam hari ini untuk memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar daripada majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, ridha dari Allah, dan mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Dan mudah-mudahan di antara kita semuanya yang hadir pada malam hari ini mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dikabulkan hajat-hajatnya baik hajat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam acara Isra Mi'raj yang diadakan oleh jamaah atau para alumni santri Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrini, putra dan putri daripada Al-Fadil Al-Allamah Al-Mutawadhi Kiai Haji Ahmad Ramli Fahri, yang alhamdulillah pada malam hari ini diwakili oleh anak beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Rafi'i Ramli. Mudah-mudahan dengan kehadiran daripada anak beliau, hati kita selalu nyambung kepada ayahanda beliau atau guru kita semuanya. Dan kita doakan dengan berkahnya majlis ini, dengan berkahnya majlis ini, dengan berkahnya Nabi besar Muhammad, dengan berkahnya orang soleh, dengan berkahnya dzurriyyatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih kesembuhan kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Ramli Fahri dan diangkat daripada segala penyakit. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan di sini ulun mewakili daripada tretan-tretan semuanya, sahabat-sahabat kami ya, muslimin muslimat daripada alumni Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrini Kabupaten Tanah Laut, mengucapkan ribuan terima kasih
kepada para habaib, kepada alim ulama, wabil khusus kepada guru kita semuanya, Kiai Haji Muhammad Rafi'i Ramli yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan nanti akan memberikan ilmu hikmah kepada ilmu dan hikmah serta berkah yang dibawa daripada ayahanda beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam ikatan dan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amin ya rabbal alamin. Sedikit sebagai penutup, ulun menyampaikan daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ini menjadi pegangan hidup kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia wal akhirat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini juga kita memperingati Isra Mi'raj, dan di bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menukil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah, wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasy syarri su'i dhanni billah wa su'i dhanni bi ibadillah. Dua perkara, kata Nabi besar Muhammad SAW, dua hal, dua perkara yang tiada atas daripada dua perkara itu segala sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu minal khairi husnudzan, yaitu bersangka baik kepada Allah, wa husnadzanni bi ibadillah, dan bersangka baik kepada para hamba-hambanya Allah. Wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasyarri su'idzanni billah wa su'idzanni bi ibadillah, dan dua hal, dua perkara yang tiada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat, lebih jelek daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kepada kita di dalam kehidupan ini selain beribadah, selain bertakwa kepada Allah, ya, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnahnya Nabi besar Muhammad, kita harus landasi apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan di dalam hal ibadah ini, yaitu apa? Hendaknya kita selalu sangka baik kepada Allah, selalu berusaha sangka baik kepada Allah. Kalau orang yang suka sangka baik kepada Allah, hidupnya akan diberikan ketenangan, hidupnya akan diberikan kenikmatan, dan hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang datang itu kepada kita itu baik yang sakit, ujian, apapun, musibah, penyakit, atau hal ekonomi yang lainnya, atau musibah-musibah yang lainnya. Tapi kalau kita, hati kita selalu sangka baik kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Wa husnadzanni bi ibadillah, kata Nabi Muhammad SAW, dan berusahalah sangka baik kepada manusia, kepada para makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka, ya, siapapun mereka, berusaha sangka baik, terlebih kepada para orang-orang soleh, para pewaris ilmunya Nabi, para dzurriyyatnya Nabi, ya. Jangan kita ini hidup menjadi orang ahli ibadah, menjadi orang ahlul qiyam, ya, taat ibadah, suka puasa, suka zakat, sholatnya sampai bagus, tapi kalau hati kita selalu sangka buruk kepada manusia, sangka buruk kepada manusia, maka itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita usahakan, kita sangka baik kepada orang, kita sangka baik kepada manusia, insya Allah kita akan diberikan keberkahan. Kita tidak akan ada permusuhan, kita tidak akan ada perselisihan, kalau kita selalu mengedepankan sangka baik kepada manusia, ya. Siapapun yang datang, ya, yang duduk di depan belum tentu lebih baik daripada duduk yang di belakang, ya. Yang berbolang sama yang kada bolang belum tentu yang berbolang itu lebih afdal daripada yang kada berbolang, ya.
Siapapun bentuknya selama dia ini umatnya Nabi besar Muhammad. Selama dia ini makhluknya Allah, kita berusaha bersangka baik. Dan jangan sampai kita memiliki sifat yang sangat tidak dianjurkan, penyakit hati yang sangat harus kita obati, yaitu apa? Berburuk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada para hamba-hambanya Allah. Maka oleh sebab itu ya ikhwani, ya, pulang daripada majlis ini apa yang nanti disampaikan oleh para kiai kita, ya, para guru kita, harap diamalkan. Dan terlebih di bulan Rajab ini, ya, ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbarui taubat kita, ya. Jangan lupa memperbanyak istighfar, karena Rajab ini adalah bulannya Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rajabnya baik, Rajabnya dia lakukan untuk ibadah kepada Allah. Di bulan Rajab dia selamat daripada sifat-sifat yang tidak baik, yang enggak baik di dalam hatinya, ya. Dia puasa, dia sedekah, dia beristighfar taubat, maka dia akan diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Sa'ban dan akan disampaikan bulan Ramadan. Kuncinya di bulan Rajab. Kalau Rajabnya bagus, insya Allah Sa'bannya bagus. Kalau Rajab dan Sa'bannya bagus, insya Allah Ramadannya bagus. Tapi kalau Rajabnya sudah kita lalai, Rajabnya kita tidak beribadah, Rajabnya kita kadang mengistighfar, Rajabnya kita kadang kita taubati, maka bulan-bulan selanjutnya bahkan sampai bulan Ramadan kita akan cenderung merasa akan berat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, Rajab syahrul zara, wa Sya'ban syahrus sagi, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab ini bulan nanam. Rajab ini bulan untuk menanam, kata sebagian para ulama. Wa Sya'ban syahrus sagi, dan bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk menyirami. Wa Ramadan syahrul hasad. Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maka oleh sebab itu kalau kita mau nanam, cari bibit yang bagus, tanam bibit yang bagus. Kalau kepingin hasilnya bagus, tanam bibit yang bagus. Gimana cara nanam bibit yang bagus? Ya, perbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, salat 5 waktunya diperhatikan. Karena apa? Di bulan Rajab ini adalah bulan yang dimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat yang tidak dimiliki derajat tersebut oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan dikasih hadiah yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Salat 5 waktu. Sembayangnya jangan ditinggalkan. Sesibuk apapun sampean, ya, sesibuk apapun sampean, jika waktunya Allahu Akbar ada suruhan azan, berhenti dulu kerja. Cari musala terdekat, cari masjid terdekat, ya. Sholat. Jangan sampai ditinggalkan sholat. Kalau kepingin hidupnya berkah, usahanya bagus, rezekinya lancar, diberikan keharmonisan, diberikan kenyamanan, sholat 5 waktunya diperhatikan. Di bulan Rajab kita sedekah, di bulan Rajab kita sowan kepada para alim ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Di bulan Rajab kita melaksanakan amal-amal ibadah, itu ibaratkan kita menanam bibit-bibit yang baik. Bulan Sa'ban nanti kita sirami. Setelah kita tanam, kita sirami, kita pertahankan. Apa yang pernah kita kerjakan di bulan Rajab kita pertahankan sampai bulan Sa'ban, sehingga apa? Saat nanti masuk di bulan Ramadan, kita akan merasakan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu ya ikhwani, ya, ayo semangat. Yang masih dulu-dulunya banyak dosa, masuk bulan Rajab, mohon ampun kepada Allah, ya. Mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya, kita ini hidup di akhir zaman yang sudah banyak fitnah. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Mungkin kita ini, ya, masih dikasih susah saja oleh Allah, ya. Mungkin Allah ngasih ujian kepada kita. Mungkin kita apa? Ada dosa-dosa kita, ada maksiat-maksiat kita yang belum kita taubati sebelumnya, ya. Belum kita istighfarin, belum kita taubatin, ya.
belum memohon ampun kepada Allah. Coba sampean mau pulang dari sini, pulang dari majlis ini, nanti bangun sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, mohon ampun pada Allah, salat, tobat, beristighfar kepada Allah. Insya Allah bila pian sudah tobat, salatnya bagus, rezeki akan dibukakan oleh Allah, hajat pian akan digabulkan oleh Allah. Ya, terkadang Allah nggak ngasih rezeki kita, doa kita nggak diijabah oleh Allah. Kenapa? Masih ada dosa yang belum kita tobati, masih ada dosa yang belum kita istighfari. Ya, mungkin ini saja ya sambutan daripada ulun. Ulun ucapkan ribuan terima kasih atas undangannya, atas perhatiannya, atas segala sesuatunya ya. Lebih khusus kepada tretan-tretan kami, para alumni Nurul Ulum Takrini di Kabupaten Tanah Laut, dan ulun ucapkan ribuan terima kasih. Dan mudah-mudahan pian-pian seberataan semuanya, para santri-santri Haji Ahmad Romli Fahri diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah kita bisa sambung silaturahmi kepada anak-anak beliau, yaitu Haji Muhammad Rafi'i. Mudah-mudahan Allah juga berikan kesehatan, dan kita mudah-mudahan beliau nanti menjadi penggantinya ayahanda beliau, dan selalu membimbing kita di jalan Nabi besar Muhammad SAW di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan kita semuanya ya Allah, dengan berkahnya bulan Rajab, dengan berkahnya Maulid Nabi besar Muhammad, kita semuanya diampuni segala dosa oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah, dan dijadikan semuanya yang hadir pada malam hari ini, anak-anak kita, keturunan kita, menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Ulun minta ridho, minta halal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa a'inna 'alal qiyam was siyam wa janibna minal afati wal asam bi rahmatika ya Rahim ya Rahman. Ya al-ba'lawi syafa'ah, ya al-ba'lawi syafa'ah, ya al-ba'lawi syafa'ah, kullu kurbatan tanjali wa bikum ya ahlal wilayah kullu hajatan tanqadi ala ya Allah binadra minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ridha, minta hadat. Mungkin ini saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan ataupun hal yang lainnya. Minta ridha, minta hadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Memasuki acara kami yang selanjutnya, yaitu acara inti pada malam hari ini, yaitu ceramah agama merangkap dengan doa, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Rafi'i Romli Fakhri. Maka kepada beliau dengan segala hormat kami, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, khususnya Maulana Al-Habib Fauzi yang sangat saya muliakan, seluruh para kiai yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Para asatid, para ustadzat, para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau-beliau yang sangat saya hormati dan sangat saya ta'zimi. Tidak ketinggalan seluruh para alumni, para simpatisan Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrini Timur yang hadir pada malam hari ini, khususnya yang cabang Plehari yang sangat saya muliakan, tuan rumah sekeluarga juga sangat saya muliakan, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul bertatap muka dalam acara yang insyaallah penuh barakah ini. Amin Allahumma. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat diakui sebagai umat beliau, mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sebenarnya agak canggung kan ada Maulana Al-Habib ini tapi sudah mohon pamit tadi. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, memperingati Isra Mi'raj ini memang semestinya kita semua harus mempelajari sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, Isra dan Mi'raj ini sebenarnya dua peristiwa. Isra adalah perjalanan Rasulullah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa terus menembus langit yang 7 dan terus ke atas. Ada yang mengatakan sampai Sidratul Muntaha, ada yang mengatakan sampai di tempat yang mana tidak ada yang tahu apa nama tempat tersebut, saking tingginya tempat tersebut. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Bahkan sampai malaikat Jibril pun tidak bisa menemani Rasulullah ketika Rasulullah ini dipanggil oleh Allah di atas tersebut, tidak bisa menemaninya. Bahkan biasa dengan oleh orang-orang Madura biasanya dibaca di bulan Maulid yang biasa diistilahkan dengan fi hubbi. A'la samai sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'la samai sama Muhammad. Ini agak serak ya, mohon maaf. A'la samai sama Muhammad, langit yang paling tinggi, tempat yang paling tinggi adalah langit di mana Nabi Muhammad Mi'raj di tempat tersebut. Sampai-sampai malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Jibrilu qala lahu taqaddam. Taqaddam ya Muhammad, silahkan sampean terus ke atas, saya gak bisa menemani sampean. Cukup saya sampai di sini saja karena saya gak bisa menembus ke atas. Kalau saya sampai menembus ke atas saya akan terbakar. Saya akan tidak mampu menembus ke atas. Silahkan sampean maju ke atas. Terus maju terus.
Akhirnya Rasulullah yang semula bersama dengan malaikat Jibril, tapi setelah sampai ke tempat tersebut Rasulullah tetap ke atas, malaikat Jibril tidak bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malaikat Jibril. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, melebihi nabi-nabi yang lain. Bahkan dalam masalah ini juga menunjukkan ketika Mi'raj, kita semua tahu yang semula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat sebanyak 50 waktu kepada Nabi Muhammad. Ini beda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Seperti mungkin sudah disampaikan oleh Habib tadi tentang masalah sholat, harus kita semangat, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kewajiban tersebut melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril oleh Allah diutus untuk menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tapi khusus sholat ini Allah Subhanahu wa taala tidak melalui pelantara siapapun. Langsung Nabi Muhammad yang dipanggil oleh Allah ke atas, Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman kepada Nabi Muhammad secara langsung. Ini menunjukkan kewajiban sholat yang luar biasa, yang semestinya kita semua harus semangat melaksanakan sholat, khusyuk melaksanakan sholat, istiqomah melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin Allahumma. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Di antara kewajiban sholat yang tanda-tanda bahwa sholat ini merupakan kewajiban yang luar biasa. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain, satu contoh misalnya puasa. Puasa ini dalam jangka waktu 1 tahun hanya 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Zakat fitrah ini dalam 1 tahun hanya 1 kali kewajiban zakat ini. Apalagi haji. Haji ini kewajibannya seumur hidup 1 kali kalau mampu. Tapi sholat hadirin hadirat mustamin mustamiat rahimakumullah, bukan 1 tahun 1 kali, bukan 1 tahun 1 bulan, bukan seumur hidup 1 kali, tapi selama 1 hari 1 malam, sholat itu 5 waktu. Oleh ulama dijelaskan kenapa sholat ini sampai diulang-ulangi sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Ini menunjukkan bahwa kewajiban sholat itu sangat besar. Ini adalah rukun Islam yang luar biasa, yang sangat besar. Ya tapi lebih masih tingkatannya ya di bawah syahadat lah. Cuma ini merupakan rukun sholat, rukun iman Islam ya, rukun Islam yang luar biasa. Makanya kita semua harus semangat melaksanakan sholat ini, karena memang sholat itu adalah kewajiban yang luar biasa. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Dengan adanya peristiwa Mi'raj, kita minimal mengetahui ada 2 hal. Ini saya sampaikan di Sungai Danau juga. Ini pernah disampaikan juga oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Yamani dari Mekah. Ada 2 hal yang perlu kita ingat-ingat, perlu kita peringati dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Apa 2 hal tersebut? Yang pertama, kita mengingat betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita semua. Betapa belas kasihannya Nabi Muhammad kepada kita semua. Apa buktinya? Coba bayangkan hadirin hadirat, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad untuk diantaranya menyampaikan masalah kewajiban sholat. Sholat ini pertama kali diwajibkan oleh Allah sebanyak 50 waktu. Tapi Nabi Muhammad setelah turun menerima kewajiban sholat 50 waktu, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Oleh Nabi Musa disuruh kembali lagi. Sudah Nabi Muhammad, sampean kembali lagi kepada Allah. Mohon keringanan kepada Allah. Umat sampean gak mungkin mampu sholat 50 waktu itu, gak mungkin mampu, berat. Umat saya saja yang besar-besar berat untuk melaksanakan 50 waktu. Udah kembali lagi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan.
Oleh Allah diterima permohonan Nabi Muhammad, akhirnya 50 dikurangi 5 tinggal berapa? 45. Turun lagi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa lagi, oleh Nabi Musa masih disuruh kembali lagi. Minta keringanan lagi, akhirnya kembali lagi 45 tinggal 40. Kembali lagi 35, kembali lagi 30, tinggal 25, tinggal 20, 15, tinggal 10, akhirnya tinggal 5 waktu. Setelah kewajiban itu 5 waktu, Nabi Muhammad turun lagi ke bawah, bertemu dengan Nabi Musa. Oleh Nabi Musa masih disuruh kembali lagi. Wahai Nabi Muhammad, 5 waktu itu berat, sampean kembali lagi kepada Allah, mohon keringanan lagi. Tapi dijawab oleh Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup 50 di korting, di diskon, tinggal berapa? Tinggal 5. Ini sudah cukup, saya malu untuk minta keringanan lagi. Mungkin kita akan membayangkan, andaikan Nabi Muhammad mau akan minta keringanan lagi kepada Allah, ya entah nanti akan dikurangi berapa nggak tahu. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Cukuplah 5 waktu itu sebagai kewajiban bagi kita semua sebagai umatnya. Ini perlu kita angan-angan, hadirin. Kenapa? Karena coba bayangkan, Rasulullah kalau nggak salah bolak-balik kepada Allah minta keringanan ini demi siapa? Yaitu demi kita semua, artinya demi umat beliau. Kalau sholat 50 waktu bagi Nabi Muhammad ini ringan, hadirin. Tidak akan berat. Tapi Nabi Muhammad memikirkan kita semua sebagai umatnya, maka Nabi Muhammad rela bolak-balik kepada Allah untuk meminta keringanan demi kita semua tidak merasa berat. Maka hadirin, coba bayangkan ini betapa agung dan betapa besar kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita semua. Ini hal yang pertama. Hal yang luar biasa juga dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah rahmat Allah kepada kita semua. Nikmat Allah kepada kita semua. Belas kasihan Allah kepada kita semua sebagai manusia, sebagai makhluknya. Apa buktinya? Coba bayangkan, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan sholat 5 waktu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kewajibannya 5 waktu, pahalanya tetap 50 pahala, sama dengan 50 waktu. Karena apa? Satu kebaikan dibalas minimal 10 pahala. Jadi kalau 5, 10 kali 5 sama dengan 50. Ini belas kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi coba bayangkan, kewajiban sholat itu sudah luar biasa. Nabi Muhammad sudah belas kasihan kepada kita, yang asalnya 50 tinggal 5. Allah Subhanahu wa taala sudah belas kasihan kepada kita, yang kewajibannya hanya 5 tapi pahalanya tetap 50. Masa kita akan menyanyiakan kasih sayang Rasulullah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus semangat melaksanakan sholat tersebut. Kita harus semangat untuk melaksanakan sholat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Banyak sejarah-sejarah Rasulullah dengan kita memperingati Isra Mi'raj ini, bukan Maulid Nabi ya, Isra Mi'raj. Kita memperingati Isra Mi'raj ini di antara tujuannya adalah ingin mempelajari sejarah Rasulullah, ingin mempelajari keagungan Rasulullah. Karena begini, kita sudah tahu tak kenal maka tak sayang. Kita kalau ingin sayang, maka ingin cinta, maka bagaimana? Harus kenal terlebih dahulu. Orang ingin kenal itu harus bertemu, harus melihat langsung. Sementara kita semua tidak bisa melihat Rasulullah. Kita semua tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka bagaimana cara kita kenal? Satu-satunya cara, tidak ada lain, yaitu kita harus mengenal dengan melalui sejarah-sejarah Rasulullah. Bagaimana kita bisa cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak kenal?
Bagaimana kita bisa kenal kepada Rasulullah kalau kita tidak pernah mempelajari sejarah-sejarah Rasulullah? Anehnya sekarang kadang ada kelompok-kelompok yang mengatakan Maulid Nabi gak boleh, Isra Mi'raj gak boleh. Padahal itu adalah pelantara atau salah satu cara kita ingin mengenal Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengenal Rasulullah dan bisa mencintai Rasulullah dan kelak bisa bersama dengan Rasulullah. Amin Allahumma. Kalau kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, bertemu melihat tidak pernah, baca sejarah pun tidak boleh, terus mau bagaimana kita? Tidak ada cara lain. Maka dengan memperingati Isra Mi'raj ini harus kita pelajari sejarah-sejarah Rasulullah, keagungan Rasulullah, agar rasa cinta kita ini semakin tumbuh. Hadirin, hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Banyak keagungan Rasulullah ini. Di antaranya hadirin, kita semua sebagai manusia ini kita kan sudah tahu. Seperti dalam hadis ya, seperti dalam hadis, paling banyaknya perkara yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu dua. Jadi perkara-perkara yang paling banyak bisa menyebabkan kita masuk surga dua perkara. Apa yang dua? Yang pertama adalah takwa Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua husnul khuluq. Akhlak kita harus baik. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bisa masuk surga, yang pertama harus takwa kepada Allah, yang kedua akhlaknya harus mulia. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di dunia, lebih-lebih di akhirat, maka akhlak kita harus akhlak yang baik. Tapi kalau Rasulullah beda. Kalau kita bisa mulia gara-gara akhlak kita baik, baru kita menjadi mulia. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah mulia bukan karena akhlaknya, tapi Rasulullah beda dengan kita. Rasulullah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Saya ini oleh Allah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita mulia gara-gara akhlak, kalau Rasulullah beda, akhlak menjadi sempurna gara-gara Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah mulia gara-gara akhlaknya, tidak. Akhlak itu bisa menjadi sempurna dengan terutusnya Rasulullah. Ini luar biasa. Coba kita bayangkan misalnya ya, kelahirannya. Kenapa Rasulullah itu dilahirkan di hari Senin? Kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Maulid? Kok bukan dilahirkan di hari Jumat misalnya? Tidak dilahirkan di bulan Rajab misalnya, atau di bulan Sya'ban, atau di bulan Ramadan misalnya, tidak. Tapi di bulan Rabiul Awal. Bagaimana maksudnya? Orang itu kadang ada keistimewaan ketika lahir di hari-hari yang luar biasa atau di bulan yang luar biasa. Seakan-akan menjadi kemuliaan kalau lahir di hari yang mulia, kalau lahir di bulan yang mulia. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah itu bukan mulia gara-gara hari lahirnya, tidak. Rasulullah itu tidak mulia gara-gara bulan lahirnya, tidak. Tapi hari kelahiran Rasulullah yang asalnya hari biasa, gara-gara Rasulullah dilahirkan di hari itu, hari tersebut menjadi luar biasa. Hari Senin itu bukan hari yang mulia, tidak seperti hari Jumat. Tapi gara-gara Rasulullah dilahirkan di hari Senin, maka hari Senin menjadi mulia, sampai-sampai kita disunnahkan berpuasa hari Senin. Begitu juga bulan Maulid. Bulan Maulid itu bukan bulan yang mulia, bukan Ashhurul Hurum, bukan bulan yang mulia. Tapi gara-gara Rasulullah lahir di bulan Maulid, maka bulan Maulid menjadi bulan yang mulia. Jadi Rasulullah ini bukan mulia gara-gara hari kelahirannya, tidak mulia gara-gara bulan kelahirannya, tidak. Hari kelahiran Rasulullah, bulan kelahiran Rasulullah
mulia gara-gara Rasulullah. Bahkan hadirin, di antara yang saya kaget, ya, mungkin saya sering menyampaikan juga. Dulu saya waktu mondok di Sarang, di Mbah Maimun, Kiai Maimun Zubair, saya itu ngaji kepada putra beliau yang juga almarhum, yaitu Syekhina Majid Kamil. Beliau juga almarhum, saya ngaji, waktu itu ngaji hadis. Beliau Syekhina Majid Kamil ini menyampaikan kepada saya. Biasanya gini ya, kalau orang-orang jemaah haji dari Indonesia, ini kalau pergi ke Mekah atau ke Madinah, ya mudah-mudahan kita semua bisa nyampe ke sana ya, amin Allahumma amin. Kalau biasanya jemaah haji ini kalau sudah ke Mekah atau dan itu ke Madinah, ya kalau sudah ke Madinah, ini biasanya yang paling diangan-angan dalam pikirannya itu adalah sholat arba'in. Jamaah sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Ini biasanya itu yang dipikirkan. Sehingga kadang-kadang jamaah haji itu mau ke Madinah itu yang dipikirkan ingin jemaah di masjid. Yang paling menjadi pokok utama adalah ingin jemaah di masjid 40 waktu. Tapi kata Syekhina Majid Kamil ini, beliau dawuh kepada waktu mengajar, dawuh, alhamdulillah saya belum pernah melakukan 40 itu, arba'in itu. Loh, saya kaget. Masa jemaah di Masjid Nabawi kok alhamdulillah gak pernah melakukan. Saya asalnya itu saya tanda tanya, kok bisa seperti itu. Beliau akhirnya menjelaskan, begini, orang yang gembar-gembor masalah sholat arba'in, kata beliau, jamaah di Masjid Nabawi, kata beliau, ini adalah orang-orang Wahabi. Agar apa? Agar kita ketika ke Madinah lupa untuk tujuan utamanya ke Madinah. Apa tujuan utama ke Madinah? Kita ketika ke Madinah tujuan utamanya adalah ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling utama kita ziarah kepada Rasulullah. Tapi oleh orang-orang Wahabi, agar tidak memikirkan ziarah kepada Rasulullah, digembar-gemborkan masalah jamaah di masjid. Sampai-sampai ada kitab, ya, kitab menerangkan masalah fi ziyarati qabrin Nabi, dirubah oleh kelompok mereka menjadi fi ziyarati masjidin Nabi. Sebenarnya ada hadisnya tentang ziarah kepada makam Nabi Muhammad. Jadi kalau suatu saat sampean ke Madinah, mudah-mudahan ya bisa nyampe ke sana. Amin Allahumma. Kalau sampean ke Madinah, jangan lupa tujuan utama ke Madinah adalah Rasulullah. Bayangkan ya, sampean bayangkan, coba bayangkan. Sampean ziarah ke sekumpul aja hati sampean sudah tenang. Sampean ziarah ke Syekh Arsyad Al-Banjari, sampean hati sampean sudah tenang. Sampean ziarah ke makam Habib di Basiri ya, sampean sudah tenang. Apalagi ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seperti apa? Akan seperti apa keagungannya? Akan seperti apa bisa dirasakan oleh kita? Tapi itu anehnya, ya, anehnya oleh mereka kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu seakan-akan ingin merubah niatan orang-orang yang ingin ke Madinah, dirubah menjadi ke masjidnya, bukan ke Rasulullahnya. Betul ya, betul, memang betul. Artinya kalau fadilah sholat arba'in itu memang ada, itu betul. Kita kalau ke sana ya kalau bisa sholat arba'in. Tapi tujuan utama yang paling utama adalah ziarah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah, amin Allahumma. Terus terang hadirin, saya alhamdulillah pernah haji tahun 2009. Awalnya itu saya kalau ada umroh itu tidak begitu tertarik. Karena saya sudah selesai, sudah pernah haji, pernah umroh, alhamdulillah gitu. Sudah tidak begitu tertarik, maksudnya ya biaya banyak, tenaga juga banyak yang dikerahkan. Kadang-kadang tidak begitu tertarik. Tapi setelah ingat masalah ziarah ke Rasulullah, aduh itu
Sudah tidak ada gantinya. Fadilah apa lagi yang akan kita yang kita andalkan kalau selain Rasulullah, apalagi? Jadi setelah ingat ziarah ke Rasulullah, saya menjadi kepingin. Mungkin ya mudah-mudahan mustajab ya. Kita mudah-mudahan bisa ziarah ke Rasulullah. Amin Allahumma. Kenapa kok bisa seperti itu? Coba bayangkan begini. Sholat di Masjid Nabawi, ya. Kita kan semua tahu biasanya kita ingin sholat di masjid karena apa? Kalau sholat di masjid keutamanya luar biasa karena masjid lebih mulia daripada yang di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau Masjid Nabawi beda. Masjid itu semua masjid pahalanya sama. Sampean sholat di Martapura, sholat di Pelehari atau di Madura, di Takrin, sama saja masjid. Kecuali 3 masjid ini. Ini pahalanya luar biasa 3 masjid. Apa yang 3 masjid itu? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa menurut satu riwayat ini lebih utama daripada sholat 500 rakaat di masjid yang lain. 1 rakaat itu lebih utama daripada 500 rakaat. Kalau di yang kedua di Masjid Nabawi lebih besar lagi di Masjid Nabawi. Bagaimana? Di Masjid Nabawi sholat 1 rakaat lebih utama dari 1000 rakaat di masjid yang lain. 1 rakaat. Di Masjidil Haram lebih utama lagi. Di Masjidil Haram sholat 1 rakaat lebih utama daripada 100.000 rakaat di masjid yang lain. Coba bayangkan. Kenapa di Masjid Nabawi ini bisa semulia itu? Sholat 1 rakaat lebih utama dari 1000 rakaat. Kenapa? Karena Masjid Nabawi menjadi masjidnya Rasulullah. Bayangkan. Kita tahu kita ingin sholat di masjid karena masjid itu mulia. Tapi kalau Masjid Nabawi beda. Masjid menjadi mulia gara-gara menjadi masjidnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini luar biasa. Bahkan kalau dalam fikih, kalau dalam kitab fikih, kalau sampean ada di masjid junub, kan nggak boleh sampean diam ya. Di antara keharaman bagi orang yang junub nggak boleh diam di masjid. Kalau Rasulullah gak apa-apa. Andaikan Rasulullah waktu junub terus masuk masjid, diam di masjid gak apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah lebih mulia daripada masjid. Ini luar biasanya Rasul. Bahkan ada keterangan juga, air itu kita tahu air yang utama diantaranya adalah telaga Kautsar kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa meminum telaga Kautsar itu. Amin Allahumma. Bahasanya ya Kautsar itu, telaga Kautsar itu. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan, entah kalau ulama yang lain ada beda pendapat, ada air yang lebih utama daripada telaga Kautsar itu. Apa? Air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah pernah suatu saat sahabat ini mau wudu, ingin mengambil wudu, tapi gak ada air. Akhirnya apa? Rasulullah memanggil sahabat, minta air 1 wadah. Dalam 1 wadah tersebut airnya ya sedikit lah 1 wadah itu. Tapi oleh Rasulullah, tangan Rasulullah dimasukkan ke dalam wadah tersebut, airnya yang sedikit itu. Air yang sedikit tersebut dibuat wudu oleh beberapa orang sahabat, gak habis-habis. Kenapa? Karena dari tangan Rasulullah ini, ada yang mengatakan dari sela-sela jari Rasulullah ini keluar air. Menjadi sumber air. Air menjadi mulia gara-gara keluar dari Nabi Muhammad SAW. Sampai lebih mulia daripada telaga Kautsar. Bahkan sebagian ulama juga ada yang mengatakan, ada biasanya ya, kalau di akhirat itu lebih utama daripada dunia. Akhirat lebih utama dari dunia. Tapi ada di dunia ini yang lebih utama daripada akhirat. Ada di bumi ini lebih utama daripada di surga. Apa? Ini menurut sebagian ulama, tanah yang di situ ada jasad Rasulullah, ada
badan Rasulullah, maka tanah tersebut yang ditempati badan Rasulullah yang ada di Madinah itu lebih utama daripada kebun surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanah semestinya biasa, tidak mulia, tapi gara-gara menjadi tempat jasadnya Rasulullah menjadi lebih mulia daripada kebun di surga. Ini luar biasa, Rasul. Kita aja yang masih belum bisa menunjukkan rasa cinta yang sepenuhnya, belum bisa. Tapi kita dengan usaha, dengan barokahnya para ulama, para habaib, para aulia, mudah-mudahan rasa cinta ini semakin tumbuh, semakin semakin besar, sehingga kita semua diakui sebagai umat Rasulullah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kalau sudah diakui sebagai umat Rasulullah, pasti masuk surga. Siapapun yang diakui umat Rasulullah kelak di akhirat pasti sudah masuk surga. Cuma pertanyaan bagi kita, apa iya kita ini diakui sebagai umat Muhammad? Ini enggak ada jaminan. Maka kita perlu berusaha, perlu menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Agar apa? Agar kita semua diakui sebagai umat Rasulullah. Kalau kita sudah diakui sebagai umat Rasulullah, maka pasti masuk surga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, saya kelak di akhirat, kata Allah, saya kelak di akhirat akan memberikan pahala yang besar kepada kamu. Kamu akan saya berikan pahala yang sangat besar, maka kamu akan rela, akan senang dengan pahala tersebut. Jawabannya Rasulullah, "Idzan la arda wa ahadun min ummati finnar." Kalau seperti itu, ya Allah, saya tidak akan rela, saya tidak akan senang, saya tidak akan bahagia walaupun dikasih pahala kalau masih ada satu orang saja dari umat saya yang masuk neraka. Artinya apa? Kalau kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka pasti masuk surga. Amin Allahumma. Tapi yang tidak ada jaminan itu, apakah kita diakui sebagai umat Muhammad? Itu perlu usaha. Maka kita dengan mengadakan peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, ini bentuk usaha kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah agar kita diakui sebagai umat Rasulullah. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini, kita sedikit banyak mempelajari sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Bahkan banyak ya yang perlu kita pelajari sebenarnya dari dari Isra Mi'raj ini. Di antara yang saya sampaikan di Sungai Danau juga akan saya sampaikan di sini juga. Tadi malam juga saya sampaikan karena ini masalah penting, ya, masalah penting yaitu urusan akidah. Bagaimana? Di dalam Aqidatul Awam biasa kita baca wa qabla hijratin nabi wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkah lailal liqud wa ba'da isra'in uru jullis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da sinafar. Ini biasa kita baca. Bagaimana? Bahwa Rasulullah sebelum sebelum hijrah ke Madinah. Karena Rasulullah itu hijrah ke Madinah ketika Rasulullah berumur 53 tahun. 53 tahun. Jadi 13 tahun Rasulullah diutus baru hijrah ke Madinah. Sementara Rasulullah Isra Mi'raj itu umur 51 tahun. Jadi di tahun 11 dari Rasulullah diutus, ya 11 dari Rasulullah diutus, ini baru peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj bagaimana? Wa ba'da Isra'in urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Ini urusan akidah ya. Rasulullah dipanggil oleh Allah taala ke atas. Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang kewajiban sholat. Ini pertanyaan yang pertama, apakah Rasulullah melihat Allah? Jawabannya iya melihat. Karena di dalam Aqidatul Awam kan seperti itu ya. Wa ba'da Isra'in urujul lisama hatta ra'an nabiyyu rabban
sampai-sampai Nabi Muhammad melihat Allah. Ini kalau ada pertanyaan, apakah Nabi Muhammad melihat Allah? Jawabannya iya, melihat Allah. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad berkomunikasi langsung dengan Allah? Jawabannya iya. Hatta ro'an nabiyyu rabbang kallama. Kallama ini artinya berkomunikasi dengan Allah. Sampai-sampai 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini kan komunikasi dari Allah dan Rasulullah. Ini 2 pertanyaan, jangan sampai salah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang biasa kita ikuti, ketika Mi'raj Rasulullah melihat Allah, Rasulullah juga berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaan selanjutnya ini yang jangan sampai salah. Bagaimana cara melihat Allah? Bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah? Maka jawab wallahu a'lam bishawab. Karena dalam Aqidatul Awamnya dituliskan min ghairi kaifin wan hisorin. Dengan tanpa cara seperti apa tidak ada. Tidak perlu kita bayangkan. Apa yang harus kita imani, harus kita imani. Apa yang tidak boleh kita pikirkan, jangan difikirkan. Tinggal jawab wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau masalah melihat Allah, Rasulullah melihat. Berkomunikasi dengan Allah, Rasulullah juga berkomunikasi. Bagaimana cara melihat dan bagaimana cara berkomunikasi? Jawab wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh kita bayangkan. Kalau kita sampai membayangkan, naudzubillah, khawatir terjadi murtad nanti. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pertanyaan selanjutnya yang urusan akidah. Ini yang selalu saya sampaikan. Yang masalah akidah. Ketika Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad menerima kewajiban sholat, itu Nabi Muhammad posisinya ada di mana? Jawabannya ada di atas. Ada di atas. Tapi pertanyaan selanjutnya yang jangan sampai salah. Ketika Allah mewajibkan sholat, Allah ada di mana? Jawabannya, Allah tidak mempunyai tempat. Bukan ada di atas, tidak. Yang ada di atas itu Nabi Muhammad. Allah tidak mempunyai tempat. Karena Allah mempunyai sifat laisa kamitslihi syai'un mukhalafatuhu lil hawadits. Tidak sama dengan makhluk. Makhluk mempunyai tempat, butuh kepada tempat, tapi Allah tidak butuh kepada tempat. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu adalah zat yang bisa berdiri sendiri tanpa butuh kepada apapun. Kalau makhluk butuh kepada waktu, butuh kepada tempat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apa-apa. Maka ketika ditanyakan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat kepada Rasulullah, Allah ada di mana? Jawabannya, Allah tidak mempunyai tempat. Maka sampean jangan terpengaruh dengan kata-kata. Apa kata yang di atas? Bukan Allah Ta'ala ada di atas, tidak. Tapi maksudnya apa kata yang di atas? Artinya Allah Ta'ala itu mulia, agung. Sama dengan sampean ketika takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar kayak apa ya? Oh, bukan besar yang seperti itu. Tapi yang dimaksudkan adalah Allah Maha Agung, Maha Mulia. Itu jangan sampai salah. Ini urusan akidah. Maka kita dalam urusan akidah, kita tetap mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Hadirin, bahkan di Sungai Danu juga saya sampaikan. Bahkan semua kemuliaan yang ada di muka bumi ini, semua gara-gara bersambung kepada Nabi Muhammad. Contoh hadirin, yang saya sampaikan juga, ini ada banyak banser ya. Saya juga alhamdulillah pengurus NU juga di Kecamatan Kokop, saya menjadi Khatib Syuriah. Kadang-kadang ada orang memfitnah kalau orang NU anti habaib katanya. Maka saya akan menjawab, mohon maaf ya, kalau orang NU itu bukan hanya menghormati habaib, tapi insya Allah bisa menjelaskan betapa agung habaib itu. Bukan hanya bisa menghormati, tapi bisa menjelaskan kenapa kok bisa agung para habaib. Makanya ada 3 kelompok, ini yang sering saya sampaikan ya. Ada 3 kelompok di NU itu yang sangat dimuliakan.
Kenapa dimuliakan? Karena ada sambungan dengan Nabi Muhammad. Apa 3 kelompok itu? Yang pertama, para habaib. Ini bukan secara urutan ya, tapi yang 3 ini maksudnya saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, para habaib. Kenapa para habaib ini mulia? Karena para habaib ini meneruskan Nabi Muhammad dari sisi apa? Dari sisi nasabnya. Jadi para habaib ini mulia karena ada sambungan dengan Nabi Muhammad. Kita harus memuliakan para habaib. Karena apa? Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang sekarang ada yang mengatakan seperti ini. Oh, Habib sekarang itu sudah putus nasabnya, nggak ada yang bersambung dengan Nabi Muhammad. Buktinya apa? Putus sampai Siti Fatimah. Kan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu kan mestinya bin Sayyidina Ali, bukan bin Siti Fatimah. Berarti putus kepada Rasulullah. Ada yang bicara seperti itu. Orang NU bukan hanya bisa menghormati habaib, tapi insya Allah bisa menjelaskan bahwa para habaib yang ada sekarang itu nasabnya tidak putus. Siapa yang bilang bahwa itu tidak putus? Rasulullah sendiri. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan dalam oleh Imam Tirmidzi. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kata Rasulullah, hadzani ibnaya wa bna ibnati. Kata Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain anak saya, padahal cucu. Dikatakan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini anak saya. Wa bna ibnati, dan cucu saya dari putri saya. Aneh. Rasulullah ini dalam satu kesempatan mengatakan 2 kata seakan-akan bertentangan. Yang satu katanya Sayyidina Hasan dan Husain ini adalah putra, anak. Tapi yang kedua kok dikatakan cucu. Ini kalau orang anti ulama ini gak akan paham, gak akan paham dan gak akan bisa mengartikan hadis ini. Tapi alhamdulillah kita punya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa mengartikan ini. Bagaimana pengertian hadis tersebut? Oleh ulama diartikan, hadzani ibnaya ay hukman wa bna ibnati ay hakikotan. Artinya bagaimana? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain secara hakikat adalah cucu Rasulullah pada hakikatnya. Cucu Rasulullah dari Siti Fatimah pada hakikatnya. Tapi secara hukum Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah sama seperti putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau ke bawah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bisa nasabnya ini bersambung harus laki-laki. Jadi harus laki-laki bin siapa baru nasabnya bisa bersambung. Kalau ada perempuan maka perempuannya syarifah, tapi di bawahnya sudah putus karena ada perempuannya, sudah putus. Tapi kalau laki-laki semua sampai Sayyidina Hasan dan Husain ini bersambung nasab tersebut. Lah dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini apakah ke Sayyidina Ali atau ke Siti Fatimah? Tetap nasabnya bersambung ke Siti Fatimah. Kenapa? Ini adalah khususiyah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan percaya sampean kalau ada yang mengatakan sekarang itu habaib nasabnya sudah putus semua. Putus sampai siapa? Sampai Siti Fatimah. Jangan percaya. Karena merupakan khususiyah. Sudah ada nas dari hadis bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain nasabnya tetap bersambung kepada Rasulullah sama seperti putra Rasulullah. Jadi habaib sekarang itu tetap nasabnya bersambung, tetap mulia. Yang kedua siapa yang dimuliakan dalam NU itu? Yang kedua adalah ulama. Kenapa ulama ini dimuliakan? Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris nabi. Meneruskan para nabi. Meneruskan dari sisi apa? Dari sisi ilmunya. Jadi kalau para habaib mulia gara-gara punya sambungan nasab kepada Rasulullah, para ulama mulia gara-gara mempunyai sambungan ilmu kepada Rasulullah. Maka harus kita muliakan para ulama. Maka sangat salah kalau ada orang cinta ke ulama anti habaib, ya salah. Kalau ada orang cinta ke habaib anti ulama, ya juga salah. Karena kedua-duanya ini harus kita muliakan
karena ada sambungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah aulia. Ini dimuliakan dalam NU. Kenapa aulia ini dimuliakan? Oleh ulama dijelaskan, aulia ini meneruskan Rasulullah. Meneruskan dari sisi apanya? Aulia meneruskan Rasulullah dari sisi mukjizat. Rasulullah mempunyai mukjizat, para aulia mempunyai karomah. Karomah ini yang meneruskan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga-tiganya ini dimuliakan dalam NU itu. Kita semua harus memuliakan tiga kelompok ini. Artinya para habaib harus kita muliakan, para ulama harus kita muliakan, para aulia harus kita muliakan. Gara-gara ada sambungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan sampean. Semua ini ada kemuliaan ini gara-gara Rasulullah semua. Betapa agungnya Rasulullah. Kalau kita ke ulama saja harus memuliakan, apalagi Rasulullah. Kalau kita ke habaib saja harus memuliakan, harus cinta, apalagi kepada Rasulullah. Kalau kita kepada aulia saja harus memuliakan, harus ta'zim, apalagi kepada Rasulullah. Semua sumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Ada istilah lain, mungkin saya sebenarnya kalau di Sungai Danau itu 4 saya sebutkan semua, sekarang tinggal saya sebutkan 2 saja. Ada tadi istilahnya para habaib, nasabnya bersambung. Bahkan ada istilah lain yang lebih luas lagi, tapi mempunyai kemuliaan. Apa? Dzurriyyah. Dzurriyyah Rasulullah itu harus kita muliakan, harus kita muliakan. Siapa dzurriyyah itu? Dzurriyyah itu adalah keturunan Rasulullah, baik nasabnya bersambung atau tidak bersambung. Apakah ada dzurriyyah yang nasabnya tidak bersambung? Ada. Ada dalam kitab itu ada pertanyaan. Andaikan ada seorang perempuan syarifah menikah dengan orang laki-laki yang bukan habib, ini saya tidak akan membahas boleh atau tidaknya, nggak akan membahas. Silakan yang lain mungkin yang akan membahas. Cuma saya membahas masalah dzurriyyah ini, dzurriyyah. Dalam kitab tersebut ada, saya di HP saya ada, saya simpan karena memang sekarang kadang-kadang ilmunya itu ada di HP. Ya. Kalau HP-nya ngedrop, ilmunya hilang sudah. Harus cari casan dulu, cas ilmu. Ada di HP, ada di HP. Ada pertanyaan, kalau ibunya seorang syarifah, ayahnya orang biasa bukan habib, ketika punya anak, anaknya ini bagaimana ini anaknya? Habib apa bukan? Ini mulia apa tidak? Dijawab oleh ulama itu dalam kitab fikih, dijawab. Anaknya ini bukan habib karena apa? Nasabnya tidak bersambung. Bukan syarif karena nasabnya tidak bersambung. Tapi ini termasuk dzurriyyah. Falahu bihadzal i'tibar syarafun. Karena dzurriyyah masih termasuk keturunan Rasulullah, walaupun nasabnya tidak bersambung, harus kita hormati. Jadi kadang-kadang kalau sekarang ya, kalau orang tidak mempelajari agama secara mendalam, seakan-akan dzurriyyah itu hanya para habaib. Tidak. Dzurriyyah itu keturunan Rasulullah, baik yang habaib atau yang tidak. Apakah boleh syarifah menikah dengan yang bukan habib? Saya tidak akan membahas itu. Silakan yang lain. Cuma ini ada pembahasan dalam kitab fikih bahwa ada dzurriyyah yang bukan habib. Di NU itu sama-sama dimuliakan. Dzurriyyah dan Rasulullah ini sama-sama dimuliakan. Walaupun tetap lebih mulia habib. Karena kalau habib itu ya dzurriyyah masuk, nasabnya juga bersambung. Tapi kalau yang tadi itu, yang ada pertanyaan itu, yang ibunya syarifah, ayahnya orang biasa, maka ini mempunyai keutamaan. Karena apa? Karena dzurriyyah Rasulullah, tapi nasabnya kan tidak bersambung. Jadi masih di bawah habib. Ini, jadi kalau orang NU itu, jangankan ulama-ulama NU, saya saja alhamdulillah sudah bisa menjelaskan seperti itu. Kok malah dituduh anti habaib? Padahal habaib itu orang yang sangat mulia, bahkan bisa dijelaskan betapa mulianya habaib. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kayaknya perlu saya tambah lagi satu ya. Karena tadi 4, kalau yang di Sungai Danau 4, saya tambah lagi 3 sajalah. Ada yang luar biasa, istilah itu yang luar biasa. Ini biasanya disampaikan oleh Syekhina Maimun Zubair.
Ini luar biasa dan menurut sebagian ulama ini tidak akan habis sampai hari kiamat. Apa? Itratur Rasul. Ada seorang habaib yang alim alamah, baik akhlaknya luar biasa, maka itu sudah istilahnya itrah. Nasabnya bersambung kepada Rasulullah, ilmunya juga bersambung kepada Rasulullah. Ini luar biasa. Itrah ini menurut sebagian ulama, menurut ulama ahli tafsir, menurut ulama ini tidak akan putus sampai hari kiamat. Artinya bagaimana? Pasti ada seorang habaib yang betul-betul yang betul-betul bisa melaksanakan syariat Rasulullah, yang betul-betul harus kita jadikan pedoman. Mulai zaman Rasulullah sampai hari kiamat harus pasti selalu ada. Artinya begini, habaib belum tentu benar, belum tentu baik, tapi habaib yang baik yang betul-betul sesuai dengan Rasulullah pasti ada dari masa ke masa. Contoh misalnya dulu ulama yang terkenal yaitu Sayyid Abdullah Al-Haddad, yang biasa kita baca Rotibul Haddad gitu. Ke belakang lagi ada Sayyid yang terkenal juga, diantaranya adalah pengarang syarah kitab Ihya, yaitu kitab Ithaf Sadah Al-Muttaqin, namanya Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Seorang Sayyid bisa ngarang syarahnya Ihya beberapa jilid. Luar biasa. Mungkin yang agak akhir-akhir lagi ada Sayyid Abbas. Sayyid Abbas punya putra Sayyid Alawi. Sayyid Alawi punya putra Abuya Sayyid Muhammad. Abuya Sayyid Muhammad punya putra lagi sekarang Sayyid Ahmad. Ini pedoman-pedoman kita semua. Seorang habaib dan alim luar biasa. Maka ini itrah. Istilahnya itu itrah. Ada dua kemuliaan berkumpul dalam satu manusia. Itrah itu namanya. Itratur Rasul. Ada yang sudah meninggal dunia, Habib Salim Asy-Syatiri, yang sekarang masih ada Habib Muhammad bin Hafid, dan terus ini menurut ulama sampai hari kiamat pasti ada para habaib yang bisa jadikan kita patokan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat mustami'at rahimakumullah. Jadi kita ini sebenarnya kalau mempelajari agama secara sempurna, maka bukan hanya bisa takzim kepada ulama, takzim kepada habaib, kepada aulia, tapi juga bisa menjelaskan bahwa para habaib, para ulama, para aulia itu betul-betul mulia. Karena kena rahimakumullah. Maka dalam dalam kesempatan seperti pada malam hari ini, alhamdulillah saya merasa bersyukur bisa bertemu dengan para habaib, di antaranya Maulana Al-Habib Fauzi. Ini saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari beliau. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari para ulama, para aulia, para habaib. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kelak diakui sebagai umat Rasulullah, dan bisa bersama Rasulullah kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin hadirat mustami'at rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Maulana Al-Habib. Tapi kita berdoa, walaupun mungkin sesederhana ini, sesuai dengan apa yang bisa saya sampaikan, tapi kita berdoa mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti doa biar didoakan oleh Habib. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة نكون بها من أهل الاستقامة في منهج السلامة ببركة سيد الصدق والأمانة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ربنا تقبل منا أعمالنا واكتب جميع حسناتنا واغفر ذنوبنا وامحو أخطاءنا وتزود عن سيئاتنا يا الله يا غفار يا ستار. نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ائتنا يوم القيامة شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وأذلنا تحت ذلك يوم لا ذل إلا ذلك وبيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه واجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم في دار النعيم في دار النعيم وأدخلنا من عبادك الصالحين المخلصين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لمشايخنا ولأولادنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصحابنا وجيراننا وتلامذتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب وآمنا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا نظر إلى وجهك الكريم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقام yang keras. Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabbi bil Mustafa Karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. وأعنا على القيام والصيام وجنبنا من الآفات والآثام برحمتك يا رحيم يا رحمن.
على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لاجيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله خصوصا حاجاتنا صاحب البيت وجميع الحاضرين والحاضرات في هذه المجالس يا قريب يا قريب يا قريب يا مؤتي لا تبتي يا فتاح يا رزاق يا عليم يا خبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Kami sampaikan terima